Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita ada bersama di Minggu Advent yang kedua. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dalam tema kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Shalom. Shalom. Bapak Mama Saudara-saudari, setiap orang pasti berharap dalam hidupnya berhasil dan bukan gagal, punya masa depan yang cerah dan bukan masa depan yang suram. Anak-anak yang berhasil, setiap rumah tangga pasti berharap kesetiaan antara suami dan istri, anak-anak dan orang tua dan anak-anak, dan bukan pengkhianatan. Semua orang ingin yang baik dan bukan tidak baik. Atau siapa yang bangun pagi dia berdoa, Tuhan, ini hari kasih saya yang tidak baik, semua jangan yang baik-baik. Pasti semua berdoa minta Tuhan kasih yang terbaik dalam hidupnya untuk anak-anaknya, suaminya, istrinya. Bapak, saudara-saudari, namun bagaimana jika saat perjumpaan antara harapan dengan kenyataan adalah bayangan tentang hal-hal yang manis, berharap hal-hal yang manis, akan tetapi yang kita alami justru adalah kepahitan. Kalau ini yang terjadi, biasanya bikin orang stres. Bisa buat hati yang damai jadi kacau. Bisa buat orang murung, galau, bahkan pikiran kacau serta emosi jadi tidak stabil, suka marah-marah yang tidak jelas. Dalam situasi yang demikian banyak reaksi yang muncul, berusaha untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan itu. Ada yang mencari jalan keluar dengan tetap tenang, berdoa dan berusaha, tidak terlihat bahwa dia sedang punya masalah. Tetapi ada juga yang mencari jalan keluar dengan mengkambing hitamkan orang lain, mulai kasih salah satu dengan yang lain, ini dukung gara-gara dan seterusnya. Ada juga yang melampiaskan dengan menangis, marah. Ada yang melampiaskan dengan pasang status di Facebook, Instagram, dan seterusnya. Ada yang miras, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ada yang marah dan menyalahkan Tuhan. Di manakah Tuhan saat kami sangat membutuhkannya? Apakah Tuhan tidak mendengar dan melihat kami lagi dalam keadaan terpuruk kami? Karena sudah putus asa atau hilang harapan. Mereka seperti hilang arah dan tempat bersandar, merasa ditinggalkan, merasa sendiri dalam melewati persoalan kehidupan, kemudian menjadi pesimis terhadap kehidupan dan juga terhadap Tuhan. Bapak, saudara-saudari, dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, bangsa Israel baru saja mengalami peristiwa pembuangan ke negeri asing, suatu titik akhir dari perjalanan panjang penderitaan mereka karena dibuang oleh Allah. Mereka yang adalah bangsa pilihan Allah, yang diberkati dengan kemerdekaan, dibuang sebagai tawanan di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua berubah drastis, dari bangsa yang merdeka jadi bangsa yang terjajah, dari bangsa yang hidup penuh susu dan madu jadi bangsa yang menderita kelaparan, jadi bangsa yang dapat beribadah, dari bangsa yang dapat beribadah menjadi bangsa yang tidak ada pujian tapi cercaan dan cemooh. Akibatnya, sukacita dan kebahagiaan hidup di dalam Tuhan menjadi sirna. Damai sejahtera, shalom Allah tidak dirasakan lagi. Yang ada hanya derai air mata atau ratapan sebagai wujud betapa dahsyat dan dalamnya penderitaan. Hati yang mestinya bergembira terasa pedih, bahkan krisis iman terjadi bagi mereka. Mereka hilang harapan kepada Tuhan. Mama, saudara-saudari, kalau kita baca kitab Ratapan ini dari awal, isi dari kitab ini adalah tentang penderitaan, tangisan dan sengsara.
Semua yang pahit-pahit mendominasi kitab ini, dan hasilnya adalah ratapan. Akan tetapi, kenapa di dalam pembacaan Alkitab kita hari ini Yeremia dapat bersaksi seperti yang ia saksikan dalam ayat 21 hingga 25? Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Karena itu aku berharap ia menyaksikan tentang kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, tentang rahmat Tuhan yang tidak habis-habisnya, yang selalu baru tiap-tiap pagi. Ia menyaksikan bahwa Tuhan adalah bagiannya, padahal mereka sedang ada dalam situasi, dalam kondisi dibuang oleh Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun Yeremia meratapi penderitaan bangsa Israel yang sangat pahit, ada langkah iman yang ia lakukan. Yang pertama, mengubah cara pandang dari ratapan menjadi pengharapan di dalam Tuhan. Ubah cara pandang dari ratapan, dari penderitaan menjadi pengharapan di dalam Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari, kalau saya kasih tunjuk ini gelas, apa yang Bapak, Mama lihat? Pasti ada yang bilang itu gelas tengah kosong. Ada juga yang bisa bilang itu gelas tengah berisi air. Memahami kepahitan, penderitaan, permasalahan secara benar untuk menemukan kebaikan Allah. Memang melihat dan merasakan kebaikan Allah dalam keterburukan bukanlah hal yang mudah. Karena memang kadang kita lebih mudah protes dan sulit untuk berproses. Lebih mudah bertanya kenapa Tuhan, dan sulit untuk bertanya Tuhan maksud apa. Lebih mudah untuk melihat penderitaan. Orang yang melihat gelas ini setengah kosong, bagi dia ketika bergumul dengan penderitaan, semua hilang lenyap, tidak ada lagi harapan, tidak bisa buat apa-apa lagi. Tapi orang yang melihat gelas ini setengah berisi, sekalipun tinggal sedikit, masih ada keyakinan bahwa pengharapan masih ada, jalan keluar masih ada, sekalipun tinggal sedikit, tidak hilang lenyap. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 20 dan 21 mengajarkan bahwa situasi yang sama dapat dilihat dari kacamata yang berbeda. Perbedaan cara pandang ini pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan orang yang memandangnya. Di ayat 20, Yeremia berfokus pada masalahnya. Dia selalu mengingat keadaan yang penuh dengan pergumulan, tantangan, dan persoalan. Melihat bangsanya yang menderita, tidak heran ia terbelenggu dengan kepedihan dan keputusasaan. Ayat 21, Yeremia mengambil pilihan yang tepat. Ia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, bukan persoalannya. Yeremia tidak lagi fokus pada derita, cemooh, dan hinaan, tapi ia arahkan hati kepada Tuhan. Ia berusaha mengajak dan membangkitkan puing-puing iman dalam dirinya. Akhirnya ia sadar bahwa derita yang ia alami adalah proses pembentukan Tuhan untuk jadi pribadi yang kuat. Tuhan izinkan ia alami derita sebagai kuk yang harus dipikul di masa mudanya, dan itu adalah baik. Dengan cara ikut dibuang dan melihat, mengalami dan merasakan penderitaan, Tuhan membentuk dirinya menjadi pribadi yang kuat. Yeremia yakin Tuhan menggunakan jalan derita untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Pergumulan, ketika dilihat dengan cara pandang yang tepat, akan semakin menguatkan iman percaya, keyakinan pada penyertaan Tuhan, bahwa bagi Allah sungguh tidak ada yang tidak mungkin Ia lakukan. Meskipun hal-hal pahit yang terjadi dalam hidup, yang dialami dalam kehidupan, tapi tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena itu hal kedua yang penting untuk kita renungkan. Langkah iman yang Yeremia ambil adalah percaya dan beriman bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidupnya.
Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan setiap kita. Yeremia menggunakan 3 kata yang maknanya sangat berdekatan: kasih setia, rahmat, dan kesetiaan. Semua kata ini merujuk pada kebaikan Allah. Memang hidup tidak bebas dari berbagai kesulitan dan tantangan, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kesetiaannya merupakan sauh yang kuat untuk menyandarkan hidup kita yang terus bergoncang karena berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan. Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan tidak hanya akan terus ada, ayat 20 bilang demikian, tapi juga akan selalu baru tiap pagi. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan kebaikan selalu ada, selalu baru tiap-tiap pagi, kenapa kalian bergumul dengan kegagalan? Kenapa kalian bergumul dengan persoalan? Kenapa kalian bergumul dengan rumah tangga yang tidak rukun? Kenapa kalian bergumul dengan berbagai kekurangan dan seterusnya? Hal yang buat kita tidak bisa mengalami dan merasakan kebaikan Allah adalah ketika kita tidak mau terlibat dengan baik dalam karya yang Allah buat untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah menyediakan berkat, tapi Ia melibatkan setiap kita untuk membuat berkat itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tuhan pelihara petani dengan kasih hujan. Tuhan pelihara petani dengan menumbuhkan setiap benih yang ditanam, memberkati dengan hasil. Tapi kalau tidak pernah ada benih yang ditaruh di dalam tanah, apa yang mau Tuhan tumbuhkan? Tidak pernah taruh jagung, tidak pernah taruh padi, apa yang mau Tuhan tumbuhkan? Sebagai kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan, Ia melibatkan kita untuk membuat semuanya menjadi nyata. Ia menjanjikan masa depan yang penuh harapan bagi setiap anak-anak. Tapi kalau malas sekolah, kalau belajar tergantung situasi, apalagi kalau menuntut, kalau tidak dikasih ini, tidak dikasih itu, kami semua sekolah, kami semua kuliah. Banyak orang tua bergumul dengan keadaan itu. Kalau sambil dikasih beta HP, kawan-kawan nunggu HP bagus, ketemu di sekolah, ketemu di kampus harus pakai internet. Sambil dikasih HP baru bisa kuliah. Kalau sambil dikasih motor, berhenti kuliah, bisa kuliah. Tapi mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, nah kira-kira itu dong turun ke langit itu. Lalu mulai kasih salah orang lain, ini gara-gara mama, gara-gara bapak, gara-gara ini dan itu dan seterusnya. Kasih salah Tuhan. Tuhan bilang ada masa depan, tapi kenapa kita hidup begini? Bapak, saudara-saudari, Tuhan yang tidak memberi kebaikan, ataukah kita yang menolak kebaikan Tuhan? Injil Matius bilang, burung di udara Tuhan pelihara, tidak punya lumbung tapi Tuhan pelihara. Tapi ingat, Tuhan membuang makanan masuk dalam sarang. Mereka harus terbang dari tempat yang satu ladang yang satu ke ladang yang lain, pohon yang satu ke pohon yang lain, untuk dipelihara Tuhan dari biji-bijian yang mereka makan. Tuhan melibatkan kita untuk membuat kasih setia-Nya menjadi nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya bagian hidupnya, hidup dari Yeremia. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya bagian hidup kita. Ungkapan kata jiwa di ayat 24 dapat dipahami sebagai sebuah pembicaraan dengan diri sendiri. Yeremia ngomong dengan dirinya, dengan terus-menerus mengingatkan diri sendiri bahwa Tuhan adalah bagian kita. Kita akan selalu dimampukan untuk berharap. Dalam hadapi berbagai derita, butuh komitmen untuk bergumul bersama Tuhan dan menjadikan Tuhan bagian hidup kita. Itulah kunci kita menemukan kasih setia dan rahmat Tuhan yang tidak berkesudahan dan hidup dalam pengharapan yang mengantarkan pada kemenangan iman. Pada saat Yeremia mengatakan bahwa Tuhan adalah bagiannya, ia sedang membedakan Tuhan dengan semua pemberiannya. Tuhan berbeda dengan berkat-berkatnya. Bagian terbaik kita adalah Tuhan sendiri, bukan pemberiannya. Sebagian pemberian Tuhan bersifat sementara, kesehatan, kekayaan, dan keberhasilan. Semua itu dapat hilang
karena berbagai kondisi kecelakaan, kejahatan, atau berbagai hal lainnya. Hanya satu yang akan terus ada bagi kita, yaitu Tuhan sendiri. Mama, saudara-saudari, nah ini yang kadang jadi soal dengan iman kita. Kita lebih ingat dengan apa yang Tuhan beri daripada ingat dengan Tuhan sendiri. Kita lebih ingat dengan apa yang kita dapat dari Tuhan, tapi kita lupa dengan Tuhan yang beri. Minta Tuhan kasih jodoh, bergumul, Tuhan bersumur begini kasih kita jodoh, tapi dapat jodoh kasih tinggal Tuhan. Minta Tuhan kasih kerja, minta Tuhan berkati dalam kerja, pas dapat kerja, pas dapat berkat. Hanya 1 jam saja untuk Tuhan, tidak bisa dengan alasan sibuk, capek, dan seterusnya. Tadi malam lembur sampai siang, tadi malam buru rontok padi sampai tengah malam, menjadi pulang ketiduran, pas bangun begini jam 7, jam 9, bangun terlambat. Ini suka jadi alasan klasik. Bapak, mama, saudara-saudari, kadang saya berpikir dalam hati, pas ketemu jemaat atau berkunjung ke jemaat yang tidak masuk gereja, basa-basi bilang, kemarin sakit kok, jadi sampai gereja. Ada yang mulai garu-garu kepala, Pak Pendeta, kemarin bangun terlambat, jadi bisa di gereja. Jalan kaki lain sampai gereja, pasti gereja suka luar. Sambil senyum saya bilang begini, baik kok terlambat masih bangun. Kalau lupa bangun langsung bangun lah. Ada yang spontan, Bapak jangan bilang begitu, tekotong tak. Nah, so ingat yang kasih nafas, tapi tuntut itu nafas. Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jujur, kita cari Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan bagian kita. Ketika situasi hidup kita terhimpit, ketika situasi hidup kita terancam, bahkan kita bisa menyalahkan dan marah kepada Tuhan. Tuhan ada di mana? Tuhan som dengar ketong pun doa, kah Tuhan tuli, kah Tuhan buta, kadang seterusnya. Tapi kalau pas ada senang, kadang ketong kelewat senang, lalu lupa Tuhan, lupa Tuhan. Waktu yang seharusnya untuk Tuhan, justru kita sedang tertidur. Tadi malam dia bersyukur dia ulang tahun. Tadi malam dia bersyukur dia anak wisuda. Tadi malam dia bersyukur selesai urus anak-anak nikah. Tapi ini pagi, ketika waktu untuk Tuhan, semua sedang tertidur. Bapak, mama, saudara-saudari, bukankah kita yang tuli? Ketika lonceng gereja berbunyi panggil kita, bukankah kita yang buta? Ketika pintu gereja terbuka bagi kita untuk masuk ke dalamnya, hanya 1 jam saja berjumpa dengan Tuhan, memuliakan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu, yang kasihnya tidak pernah terbatas itu. Mari merenungkan tentang ini. Kita sudah ada di Minggu Advent yang kedua. Kalau jalan di Kupang, orang Kupang Kumata paling senang lihat flamboyan. Flamboyan sebuah bunga, tanda Natal sudah semakin dekat. Mari kita berefleksi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Bagaimana dengan kasih kita kepadanya? Sungguh-sungguh kah? Full habis kah? Atau setengah-setengah kah? Atau tergantung situasi dan kondisi? Mama, saudara-saudari, selamat berefleksi di Minggu Advent yang kedua. Siap hati masuk di Minggu Advent yang ketiga. Lebih dari itu, siap hati terima Tuhan datang kehidupan kita. Ingat Tuhan saat susah, ingat Tuhan saat senang, pasti bahagia sekalipun banyak tantangan dan pergumulan. Karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru tiap hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita mengaminkan perenungan firman